Di video kali ini, kami akan menjelaskan pemahaman tentang inverse matrix dan metode Cramer's rule. Dalam transformasi linear, terdapat beberapa konsep yang terkait, diantaranya matriks inverse, ruang baris dan kolom, rank, dan ruang nol. Pertama, kita mempunyai suatu persamaan. Persamaan ini nantinya akan membentuk sebuah matriks, sebut saja matriks A, di mana komponen X, Y, dan Z-nya bertindak sebagai variabel dan hasilnya bertindak sebagai konstanta. Jika kita mengalihkan matriks A ini dengan variabel, sebut saja vektor X, maka didapatkan hasil konstanta berupa vektor V ini. Jika kita mempunyai suatu matriks transformasi A, jika di-inverse maka akan mendapat suatu inverse transformasi yang ditulis dengan A pangkat min 1. Dalam hal ini, tidak terjadi perubahan pada transformasinya. Sebagai contoh dari matriks transformasi ini, jika matriks transformasi ini 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka inverse transformasi matriksnya berputar 90 derajat searah jarum jam. Dalam hal ini, tidak terjadi perubahan pada transformasinya. Kemudian, jika transformasi ini melakukan pergeseran ke kanan, maka inverse transformasinya melakukan pergeseran ke kiri, dan dalam hal ini tidak terjadi perubahan pada transformasinya. Selanjutnya, di sini kita mempunyai transformasi matriks dan transformasi inverse matriks dengan asumsi bahwa determinan A ini tidak sama dengan 0. Jika kedua matriks ini dikalikan, maka akan didapat matriks identitas di mana tidak terjadi perubahan transformasi matriks. Dan dapat disimpulkan bahwa suatu matriks transformasi jika dikalikan dengan inverse-nya, maka tidak terjadi perubahan transformasi, atau nantinya akan didapatkan hasil matriks identitas. Pada segmen ini, kami akan mendeskripsikan geometri dari sebuah metode Cramer's rule. Pertama, di sini kita mempunyai 3 persamaan linear yang memiliki komponen X, Y, dan Z. Dan hasilnya di mana persamaan ini akan diubah ke dalam bentuk matriks dengan komponen X, Y, dan Z-nya bertindak sebagai variabel dan hasilnya bertindak sebagai konstanta. Nah, di sini kita meninjau suatu matriks dengan variabel dan hasilnya, di mana matriks ini akan dipecah sesuai dengan komponennya dan bertindak juga sebagai determinan dari masing-masing matriksnya. Saat ketiga matriks ini dibagi dengan sebuah matriks baru yang sama, maka disitulah kita akan menemukan konsep Cramer's rule. Kemudian, kita akan menunjukkan bagaimana suatu persamaan sederhana dalam suatu ruang geometri. Di sini kita menggunakan persamaan yang sederhana seperti 2 ini, karena sebenarnya di kenyataan kita mempunyai persamaan-persamaan yang cukup rumit seperti beberapa persamaan ini. Sama seperti segmen sebelumnya, persamaan ini akan kita ubah ke dalam bentuk matriks. Di sini nilai hasil bertindak sebagai konstanta dan akan dimasukkan ke dalam ruang kartesius. Begitu juga dengan matriks ini yang bertindak sebagai transformasi 3i topi min 1 j topi dan 2i topi 2j topi vektor basisnya. Di sini kita mempunyai tanda tanya. Vektor basis berapa yang menghasilkan transform dari 4i topi 2j topi ini? Saat kita menerapkan beberapa transformasi matriks seperti jajar genjang ini yang pasti tidak sama dapat ditambah atau dikurang. Tapi ini adalah ide kunci dari determinan. Semua area ini diskalakan dengan jumlah yang sama, yakni penentu transformasi matriks kita. Misalnya jika kita melihat jajar genjang oleh vektor tempat basis pertama kita mendarat yang merupakan kolom pertama matriks dan versi yang diubah dari X, Y, apa luas areanya. Nah, ini adalah versi transformasi dari jajar genjang ini, yang daerahnya adalah koordinat Y dari tanda tanya. Jadi luasnya akan menjadi penentu transformasi dikalikan dengan nilai itu. Vektor koordinat Y tanda tanya ini adalah luas jajar genjang, direntang oleh kolom pertama dari matriks ini dan output vektor, dibagi dengan determinan dari transformasi penuh. Dan bagaimana kita mendapatkan area ini? Nah, kita tahu koordinat tempat
vektor tanda tanya itu mendarat. Itu adalah poin dari sistem persamaan linear. Jadi buatlah matriks yang kolom pertamanya sama seperti matriks kita dan kolom kedua adalah output vektornya dan ambil determinannya. Kemudian hanya menggunakan data dari output transformasi yaitu kolom dari matriks dan koordinat output vektor kita dapat mencari koordinat Y dari vektor tanda tanya itu. Dan sama halnya dengan yang X ini menggunakan konsep yang Y tadi. Buatlah matriks yang kolom pertamanya sama seperti matriks kita, dan kolom kedua adalah output vektornya, dan ambil determinannya. Kemudian, hanya menggunakan data dari output transformasi, yaitu kolom dari matriks dan koordinat output vektor kita dapat mencari koordinat X dari vektor tanda tanya itu. Rumus untuk mencari solusi sistem persamaan linear ini dikenal sebagai Cramer's Rule. Dan ini adalah contoh bagaimana matriks-matriks ini bertransformasi dan menghasilkan output vektornya. Sebagai contoh dari transformasi X dan Y tadi, mari kita masukkan angka-angka ini agar dapat melihat sendiri teori yang dipakai benar atau tidak, dan sesuai dengan nilai yang ada di koordinatnya atau tidak. Dari sini kita mendapatkan nilai X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2, dan menghasilkan nilai yang sama dengan nilai koordinatnya. Sekian dari video kami tentang pemahaman inverse matrix, determinan, dan Cramer's Rule. Terima kasih.